Para sahabat insan terkasih, salve dan salam damai sejahtera untukmu semua. Pada saat ini saya kembali hadir di hadapan saudara-saudari sekalian untuk berbagi refleksi intisari sabda Allah dari bacaan Injil hari Minggu 19 Januari 2025, Minggu biasa kedua. Teks yang akan kita refleksikan adalah dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Kisah tentang Yesus mengubah air menjadi anggur pada pesta nikah di Kana. Saudara-saudari terkasih, ada beberapa intisari yang dapat kita refleksikan dari kisah Injil hari ini. Pertama, situasi kekurangan anggur. Dalam tradisi pesta nikah Yahudi yang biasanya dirayakan selama 7 hari, kebutuhan anggur menjadi hal yang fundamental dan vital. Tanpa anggur, sebuah pesta akan kehilangan maknanya. Anggur adalah simbol sukacita dan kasih. Sebuah pesta yang mengalami kekurangan anggur akan mengurangi atau menghilangkan sukacita pesta tersebut. Bahkan lebih parah lagi, itu bisa menjadi aib yang memalukan bagi tuan pesta. Hal inilah yang terjadi saat pesta nikah di Kana. Beruntunglah Maria dan Yesus hadir dalam pesta tersebut. Bunda Maria sangat peka dan peduli dengan situasi kekurangan anggur tersebut. Maka ia dengan sikap percaya yang total memberanikan diri untuk meminta pertolongan dari Yesus. Kata Maria, mereka kehabisan anggur. Maria menyampaikan situasi kecemasan sang tuan pesta itu kepada Yesus. Maria sangat yakin dan percaya bahwa Yesus dapat berbuat sesuatu agar pesta itu tidak kehilangan sukacita. Kedua, iman dan ketaatan Maria dan para pelayan. Permintaan Maria ini awalnya ditolak oleh Yesus. Mau apakah engkau daripada ibu? Sebab saatku belum tiba. Pernyataan Yesus ini menunjuk pada saat kepenuhan kemuliaannya saat wafat dan kebangkitannya. Meskipun kelihatannya permintaan Maria ini mendapat keberatan dari Yesus, namun Maria sangat yakin bahwa Yesus pasti mau melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi krisis ini. Maka Maria kemudian mengatakan kepada para pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Dan ketika Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi air di 6 tempayan yang ada di situ, dan menyuruh mereka mencedok dan membawa air yang sudah berubah menjadi anggur itu, para pelayan melakukannya dengan taat, sebagaimana yang telah dipesankan oleh Bunda Maria. Sikap iman dan ketaatan total dari Maria dan para pelayan itu memungkinkan Yesus melakukan mujizat air berubah menjadi anggur. Ketiga, anggur baru, sukacita sejati. Air yang telah menjadi anggur itu mengembalikan semangat dan sukacita pesta tersebut. Bahkan anggur baru ini jauh lebih baik dan melimpah dibandingkan anggur yang lama. Yesus selalu menyimpan anggur terbaik sampai sekarang. Penginjil Yohanes mau memberi pesan kepada pendengarnya bahwa Yesus adalah anggur baru yang menjadi sumber kegembiraan dan kelimpahan hidup sejati. Peristiwa air menjadi anggur itu adalah tanda bahwa pribadi Yesuslah menjadi kepenuhan zaman mesianik itu sendiri. Keempat, Yesus menyatakan kemuliaannya dan para murid percaya kepadanya. Disebutkan pada bagian penutup kisah Injil hari ini bahwa ini merupakan tanda pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Penginjil Yohanes lebih sering menggunakan kata tanda daripada kata mujizat. Term mujizat lebih menekankan sebuah peristiwa yang luar biasa, sedangkan kata tanda lebih mementingkan makna di balik sebuah peristiwa tersebut. Dalam konteks ini, makna dari kisah air menjadi anggur di Kana adalah Yesus mau menyatakan kemuliaannya sebagai Mesias dan Penyelamat yang akan direalisasikannya secara sempurna
melalui wafat dan kebangkitannya. Para murid menyaksikan dan memahami makna dari tanda ini, dan itu membuat mereka semakin percaya dan mengikuti Yesus. Para pencinta insan terkasih, ada beberapa pesan yang kita bisa refleksikan dari narasi Injil pada hari Minggu ini. Pesan pertama, menyadari situasi kekurangan anggur dalam hidup kita. Setiap kita pasti mendambakan sebuah hidup yang penuh bahagia dan gembira. Namun dalam kenyataannya, kita sering mengalami situasi kekurangan anggur, di mana kita mengalami kekurangan atau kehabisan kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidup. Aneka tantangan dan kesulitan dalam hidup seringkali membuat kita cemas, takut, bahkan menghilangkan harapan dan sukacita dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, kita diundang seperti Bunda Maria untuk datang dan memohon kepada Yesus. Tuhan, kami kehabisan anggur. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus pasti mendengarkan keluh kesah dan kecemasan kita, dan Ia berbuat sesuatu untuk menolong dan memulihkan sukacita hidup ini. Pesan kedua, belajar memiliki iman dan ketaatan seperti Bunda Maria dan para pelayan. Seringkali kita susah move on atau keluar dari situasi kehabisan anggur karena kurang beriman dan taat kepada Tuhan. Kita cenderung tertutup dengan persoalan kita, fokus pada pikiran dan kehendak pribadi kita, dan tidak membuka diri pada sabda dan kehendak Tuhan. Maka kita diundang untuk belajar, percaya, dan taat kepada Tuhan. Mungkin kata-kata Maria kepada para pelayan juga ditujukan kepada kita. Apa yang Ia katakan kepadamu, buatlah. Tuhan meminta kita untuk mengisi dengan air tempayan-tempayan kosong dalam hidup kita. Artinya, mengisi hidup kita dengan hal-hal biasa dan sederhana, dan Tuhan akan mengubahnya menjadi anggur, menjadi hal yang luar biasa yang membawa sukacita dan kebahagiaan bagi hidup kita. Pesan ketiga, peka dan peduli dengan situasi kekurangan orang lain. Sebagaimana Bunda Maria yang peka akan situasi kehabisan anggur, hendaknya kita juga peka dan peduli dengan situasi kekurangan anggur dari saudara-saudari di sekitar kita. Kita diundang untuk mendoakan dan menyampaikan kesusahan dan penderitaan mereka kepada Tuhan. Selain itu, kita juga kiranya turut membantu dan menolong mereka sehingga mereka kembali mengalami sukacita dan harapan baru dalam hidup mereka. Hendaknya kita tidak hanya fokus dan peduli dengan kekurangan kita, tetapi juga perlu terbuka dan solider dengan kekurangan orang lain. Pesan keempat, Yesus adalah sumber kegembiraan hidup. Tuhan Yesus adalah jawaban final atas segala kecemasan dan kesulitan hidup kita. Dia pasti mau berbuat sesuatu untuk menolong kita. Dialah anggur baru yang memberi kekuatan, harapan dan kegembiraan dikala kita dirundung susah dan derita. Yang paling penting adalah kita datang menjumpai dan bersatu dengannya, sehingga melahirkan sukacita dan kelimpahan hidup bagi kita. Salah satu tantangan bagi kita di dunia modern adalah ketika mengalami krisis dalam hidup, kita cenderung meneguk anggur-anggur lain, anggur-anggur oplosan, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang justru memabukkan dan membahayakan bagi hidup kita. Anggur-anggur duniawi ini tidak memberikan kebahagiaan dan sukacita, tapi justru membawa persoalan-persoalan baru bagi hidup kita. Pesan kelima, mengalami kemuliaan Tuhan dan semakin percaya kepadanya. Sebagaimana para murid Yesus memahami peristiwa di Kana sebagai tanda Yesus menyatakan kemuliaannya dan membuat mereka semakin percaya kepadanya, kita pun diundang untuk menyadari dan memahami setiap karya baik Tuhan dalam hidup kita. Kesadaran dan kepekaan akan karya baik Tuhan itu membantu kita untuk semakin percaya dan berharap kepadanya. Sehingga meski kita mengalami situasi kehabisan anggur, bergulat dengan tantangan dan kesulitan, namun kita tetap percaya kepadanya.
Sikap iman ini membantu kita untuk tidak kehilangan sukacita dan harapan dalam melewati setiap situasi krisis hidup kita. Para sahabat insan terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar Dia mengisi tempayan-tempayan hidup kita yang kosong dengan anggur sukacita dan kasih. Semoga Tuhan juga mengubah hidup kita menjadi anggur sebagai saluran berkat dan sukacita bagi semua orang. Amin.